di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang terhormat Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Yang terhormat para pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian ESDM. Yang terhormat para koordinator di lingkungan Direktorat Jenderal EBTKE, serta para undangan yang telah hadir dalam acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak dan Ibu para undangan yang telah hadir pada acara sosialisasi dan pernyataan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, serta fakta integritas anti gratifikasi di lingkungan Direktorat Panas Bumi tahun 2021. Tak lupa kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan limpahan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah ujian pandemi COVID-19 ini. Kami juga berharap agar Bapak dan Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai acara ini, mari kita semua bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk dapat menempatkan diri dalam posisi sikap sempurna. Untuk operator dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita semua dengarkan sambutan sekaligus arahan dari Bapak Direktur Jenderal EBTKE, sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Dadan Kusdiana, selaku Direktur Jenderal EBTKE, kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Wita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Tadi ada usulan supaya ditambah bahagia ya. Terima kasih atas kesempatannya.
Yang saya hormati perwakilan-perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, kemudian dari Ombudsman Republik Indonesia, kemudian dari KPK, dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, juga kolega kami dari Setjen, dari Ortala, teman-teman dari Ditjen EBTKE, Pak Direktur Panas Bumi, Pak Haris, Pak Sahid, Ses, kemudian juga ada banyak yang hadir. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para stakeholders, baik dari asosiasi maupun para pimpinan badan usaha di subsektor panas bumi. Alhamdulillah, ini kalau melihat angka di sini ada 141 yang hadir. Kalau dikurangi dengan jumlah warganya dari tempatnya Pak Haris sekitar 70, berarti separuhnya ini kan stakeholders ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran perkenannya di waktu yang sangat berharga ini. Kami ucapkan selamat datang di acara yang ini acara yang ketiga yang kami lakukan di tahun ini untuk Ditjen EBTKE ya. Jadi memang sekarang kan menjadi suatu keharusannya bahwa kantor pemerintah diminta untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Diminta untuk melakukan perubahan. Bahwa kalau dulu barangkali bahwa pemerintah itu kerjaannya merintah gitu ya, penguasa. Nah, sekarang rezimnya sudah terbalik bahwa pemerintah dalam hal ini khususnya kami di Ditjen EBTKE diminta untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, melayani. Jadi kalau memberikan pelayanan artinya kan pelayan kami ini pelayan untuk kegiatan-kegiatan publik. Kami dalam kaitan dengan reformasi birokrasi ada 8 kategori di situ yang menjadi fokus gitu ya di dalam proses reformasi birokrasi ini. Tentunya salah satu yang bisa kita lihat kentara itu ya kita hindari KKN, kita hindari korupsi. Ini kan gampang ini diterjemahkannya ya. Kalau misalnya kita bicara reformasi birokrasi kan banyak aspek di situ. Tapi yang menjadi hal publik yang terlihat gitu, KKN, korupsi, gratifikasi, ini yang siang ini akan kita sampaikan komitmen dari Direktorat Panas Bumi untuk hal tersebut. Direktorat Panas Bumi ini direktorat yang paling established kalau saya definisikan ya di Ditjen EBTKE. Menguasai seluruh perizinan dari hulu sampai hilir. Memberikan pendapatan kepada negara sekitar 2 triliun setiap tahun. Ini barangkali kurang terdengar juga informasinya bahwa PNBP dari Panas Bumi ini 2 triliun. APBN kami di Ditjen EBTKE itu 700 miliar. Sehingga kita sebetulnya secara cash flow ini positif ya. Dibandingkan dengan apa yang digunakan oleh Ditjen EBTKE. Itu pun kalau dipakai untuk gaji itu angkanya hanya 150 miliar. Gaji dan operasional. Sehingga sektor panas bumi ini merupakan sektor yang sangat penting, sangat strategis. Strategis karena bisa menghasilkan listrik yang sebagai base load selama 24 jam, capacity faktornya di atas 90, bersih, malah dalam beberapa hal kalau kita ke lapangan itu memberikan manfaat lebih kepada penduduk atau lingkungan sekitar. Hampir semua lokasi panas bumi menjadi tempat pariwisata. Dan ini juga memberikan multiplier efek ke masyarakat yang besar, memberikan pendapatan ke pemerintah kabupaten khususnya ya, atau pemerintah kota dalam bentuk bagi hasil. Setiap 3 bulan kita memberikan bagi hasil kepada pemerintah kabupaten dan kota. Berjalan dengan sangat baik. Nah, dalam rantai bisnisnya itu banyak hal yang karena hubungan ini ya, hubungan kerja gitu ya. Banyak hal-hal yang
bisa atau perlu kita tingkatkan, kita hilangkan risiko-risiko terjadinya KKN, kita hilangkan, kita turunkan risiko-risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Saya mengapresiasi timnya dari Pak Haris yang sudah berinisiatif untuk hal ini. Memang di kami tahun ini targetnya ada 2, Direktorat Bioenergi yang ini juga mengelola kebutuhan publik dari sisi biofuel ya, khususnya biodiesel, dan Panas Bumi yang memang memberikan pendapatan ke negara dalam bentuk PNBP dan juga ini mengelola sumber daya alam secara langsung. Ini diarahkan untuk menjadi WBK, WBBM di tahun 2021 dan waktunya sudah semakin pendek, tapi saya dapat update bahwa segala administrasi sudah dipersiapkan termasuk pembentukan tim ya. Jadi mari kita sama-sama teman-teman dari Direktorat Bioenergi disupport oleh Pak Ses untuk menggolkan ini. Waktunya tidak banyak, tapi kita sudah ada contoh yang lain yang bisa, jadi kita tinggal nyontek saja. Kenapa yang lain bisa, terus kita ikuti aja proses-prosesnya sehingga Direktorat Panas Bumi pun bisa melalui proses yang sama dan mendapatkan hasil yang baik. Saya kira dari kami selaku tuan rumah seperti itu, ya tidak akan panjang lebar saya menyampaikan. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada para stakeholders. Walau bagaimanapun yang tadi saya sampaikan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada pihak yang lain. Karena ini sifatnya kan pasangan. Sehingga kalau saya meminta ke tim kami, dan itu sudah seharusnya saya lakukan untuk melakukan proses-proses yang bebas KKN, akuntabilitasnya tinggi, profesional, ini perlu disupport dengan hal yang sama dari stakeholders. Jadi sekali lagi saya minta kepada para stakeholders untuk sama-sama menjalankan prinsip-prinsip di ESDM. Saya masih ingat singkatannya itu JPMIB. Jujur, profesional, melayani, integritas, dan berarti. Mari kita sama-sama pegang prinsip-prinsip seperti itu. Kalau kita lakukan itu, reformasi birokrasi dan juga WBK dan WBBM insya Allah bisa kita capai. Saya kira demikian, terima kasih. Kita sama-sama ikuti acara ini dengan baik. Semoga memberikan manfaat tidak hanya kepada kami, ke Dirjen BTKE, tapi juga kepada dunia panas bumi secara umum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dan arahannya dari Bapak Direktur Jenderal EBTKE. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Direktur Panas Bumi mengenai pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Direktorat Panas Bumi, serta peningkatan pelayanan publik yang bebas dari KKN melalui pengendalian gratifikasi terhadap pelayanan publik Direktorat Panas Bumi. Kepada Bapak Haris selaku Direktur Panas Bumi, kami persilakan. Terima kasih Mbak Wita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Pak Dadan, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pertemuan kita pada siang hari ini. Senang sekali, alhamdulillah saat ini sudah berkumpul kita di sini 155 orang. Mudah-mudahan apa yang kita canangkan pada hari ini benar-benar bisa kita laksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, dan tentunya yang paling penting adalah hasilnya memang bisa terimplementasi nantinya. Next,
izin Bapak Ibu sekalian sekilas menyampaikan capaian kinerja Direktorat Panas Bumi pada tahun 2020 dan target di 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita baru mencapai 2.130,7 megawatt pembangkit panas bumi yang sudah terpasang dari total potensi sekitar 23.700 megawatt. Dan tahun 2021 ini kami menargetkan untuk menambah sekitar 146 mega, sehingga diharapkan kapasitas pada tahun 2021 ini bisa menjadi 2.326,7 mega di bulan Desember nanti. Dan alhamdulillah tadi juga kita sempat mendengar bahwa 45 megawatt diharapkan bisa masuk nanti di bulan Juli 2021 ini, yaitu dari PLTP Sorik Marapi. Yang kedua, kita juga mencatat bahwa nilai investasi pada tahun 2020 kemarin itu sekitar 720 juta dolar US juga sudah terdeliver, namun memang pencapaian ini tidak 100%, karena target kita tahun 2020 adalah sebesar 1,05 miliar US dollar. Dan di 2021 ini kami mencoba untuk mencapai target 730 juta US dollar. Terkait dengan penetapan dan penawaran wilayah, memang saat ini khususnya untuk di 2021, 2020 ini memang masih terbatas. Namun saat ini kita sedang melaksanakan program peningkatan kualitas data panas bumi melalui government drilling. Diharapkan nanti hasil dari government drilling ini bisa ditawarkan kepada badan usaha. Yang lainnya yang tadi sudah disampaikan Pak Dirjen juga terkait dengan PNBP. Nah, ini hampir 2 triliun kita capai untuk PNBP, penerimaan negara dari panas bumi ini. Dari target 1,19 triliun tercapai 1,9. Nah, ini tentunya sangat membanggakan kita di sektor panas bumi ini, karena juga bisa memberikan PNBP yang jumlahnya juga tidak sedikit. Target tahun 2021 ini adalah 1,438 triliun. Dari aspek TKDN, kita juga sudah mencapai target, bahkan bisa melebihi dari target 30% pada tahun 2020, tercapai 33%. Dan di tahun 2021 ini kami menargetkan untuk mencapai 35%. Next. Terkait dengan apa yang kita bahas sekarang ini, dengan reformasi birokrasi, hal-hal parameter-parameter yang nanti diukur juga termasuk apa-apa yang memang sudah kita laksanakan sebelumnya. Misalnya terkait dengan indeks kepuasan layanan, tahun lalu kita bisa mencapai 3,25 dari target 3,1. Diharapkan pada tahun 2021 ini kita bisa meningkat lagi dengan target 3,25 dari skala 4. Lalu yang kaitannya dengan indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan juga kita bisa mendapatkan nilai yang melampaui target 75 dihasilkan 81,8, sehingga pada tahun ini kita berharap bisa juga mencapai target 76,5%. Yang lainnya terkait dengan pegawai bebas hukuman disiplin, kita juga mencapai target, melebihi target dari sebesar 113%, dan tahun 2021 ini kita meningkatkan target kita sebesar 83%, dan pegawai mencapai SKP lebih dari baik ya,
kita berharap pada tahun ini kita bisa mencapai 83% dari meningkat dari target sebelumnya, yang memang juga pencapaiannya kita masih perlu ditingkatkan. Next. Nah, masuk ke reformasi birokrasi, sebagaimana kita ketahui bahwa reformasi birokrasi ini merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan juga sumber daya manusia aparatur. Tadi sudah disampaikan bahwa reformasi birokrasi ini ada 8 unsur pengungkitnya. Tadi sudah disampaikan juga terkait dengan bebas korupsi, bebas atau tidak melakukan gratifikasi, dan lain-lain yang kaitannya dengan hal tersebut masuk di dalam kategori implementasi dari pengawasan. Jadi ke-8 aspek unsur pengungkit dari reformasi birokrasi ini tentunya akan kita capai melalui zona integritas dan juga menuju kepada WBK WBBM yang saat ini kami canangkan. Di dalam WBK WBBM nanti unsur-unsur pengungkit akan kita pertajam, kita laksanakan secara sebaik-baiknya, dan juga nanti akan diukur pencapaiannya untuk bisa mencapai layanan yang lebih baik dari sebelumnya. Next. Ya, kita ketahui bahwa unsur-unsur WBK, wilayah bebas dari korupsi ini, ada 6 unsur pengungkit. Yang pertama terkait dengan manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten sistem dan mekanisme kerja organisasi, serta pola pikir dan budaya kerja individu dan unit kerja untuk menjadi lebih baik. Nah, tentunya hal-hal yang akan dilakukan dengan manajemen perubahan ini terkait dengan perbaikan tim kerja, dokumen pembangunan zona integritas tentunya dilengkapi dengan baik, pemantauan evaluasi pembangunan, dan yang paling penting adalah perubahan pola pikir budaya kerja. Yang kedua adalah terkait dengan penataan tata laksana. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan tentunya terukur. Dan ini digambarkan nanti di dalam pelaksanaannya adalah perbaikan SOP, melakukan e-office, dan juga yang paling penting adalah keterbukaan informasi publik. Komponen yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengenai penataan sistem manajemen SDM. Nah, ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, yang tentunya nanti didukung oleh sistem rekrutmen dan juga promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan juga transparansi. Nah, untuk itu diperlukan perencanaan yang baik, pola mutasi yang baik, pembangunan pegawai berbasis kompetensi, dan lain-lain yang memang mendukung ke sana. Hal-hal itu juga sementara ini sudah dijalankan juga di Direktorat Panas Bumi. Yang keempat terkait dengan penguatan pengawasan. Nah, inilah yang tadi isinya adalah pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengawasan internal, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, dan lain-lain, yang memang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Komponen kelima terkait dengan penguatan akuntabilitas. Nah, penguatan akuntabilitas di sini tentunya untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari organisasi. Dalam hal ini Direktorat Panas Bumi. Dan dalam hal ini keterlibatan pimpinan sangat penting untuk bisa terjun langsung di dalam kegiatan-kegiatan Panas Bumi. Yang berikutnya terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, ini mungkin hal yang sangat penting
kami untuk bisa meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat tentunya, yang diukur dari standar pelayanan yang diberikan dan juga budaya pelayanan prima yang disiapkan, serta nanti diukur dari penilaian kepuasan terhadap masyarakat. Hal-hal inilah yang menjadi unsur utama yang akan kita laksanakan di Direktorat Panas Bumi untuk bisa meningkatkan layanan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan sektor panas bumi ini. Dan tentunya nanti ini akan diukur dari indeks persepsi masyarakat terhadap pelayanan dan juga indeks persepsi masyarakat terhadap korupsi. Nah, dua hal ini nantinya yang akan kita lihat ke depan. Mudah-mudahan sektor panas bumi ini bisa terselenggara secara baik, secara profesionalisme, secara bersih dari korupsi, KKN, dan lain-lain. Next. Ya, sebenarnya perjalanan Direktorat Panas Bumi untuk meraih predikat WBK ini sudah dimulai sebenarnya di 2017 dengan adanya penilaian mandiri internal dengan nilai 79,18, namun belum berani masuk ke Menpan. Namun di 2018 sudah bisa masuk ke penilaian Kementerian PAN, namun memang belum masuk belum bisa mencapai predikat tersebut. Di 2019 diajukan lagi, nilainya meningkat, namun di 2020, mohon maaf, di 2020 ada penilaian dari responden kita, memang survei dari responden kita belum selesai sehingga tidak bisa diteruskan sampai kepada Menpan. Dan di 2021 ini, alhamdulillah semua persyaratan-persyaratan sudah kita laksanakan dan mudah-mudahan nanti dokumen-dokumen pendukungnya sudah juga bisa diselesaikan secara baik sehingga penilaian yang saat ini masih dilakukan di Ijen bisa nanti berlanjut ke Kementerian PAN RB untuk penilaian secara nasional. Next. Nah, ini hanya beberapa kegiatan-kegiatan terkait dari upaya-upaya Direktorat Panas Bumi di dalam melaksanakan komponen-komponen pengungkit yang tadi ada 6, misalnya untuk manajemen perubahan. Di dalam internal Panas Bumi sudah melakukan misalnya penandatanganan komitmen bersama di dalam satu wadah, kemudian juga sudah melaksanakan peringatan-peringatan untuk menghindari praktek-praktek yang tidak baik di dalam penyelenggaraan panas bumi, dan juga sudah lakukan sosialisasi kepada internal. Next. Yang terkait dengan penataan tata laksana juga mungkin sekarang ini sudah berjalan dengan baik, tidak hanya di Direktorat Panas Bumi, tetapi juga di direktorat-direktorat lain, di Direktorat Jenderal EBTKE, bahkan sebenarnya ini sudah berjalan di SDM, mulai dari penerapan e-office yang ada, dan juga misalnya untuk di lintas EBTKE, pelayanan sudah dilakukan juga berbasis web, dan kemudian ada sistem informasi pegawai, kemudian laporan WFH dan Nadin ini yang sekarang ini sudah berjalan sangat baik. Seluruh kementerian di SDM ini, seluruh unit di Kementerian SDM ini sudah menjalankan ini dengan sangat baik, dan ini tentunya menjadi satu keunggulan kita di dalam tata laksana ini, kan ini bisa kita laksanakan secara baik dan hasilnya juga sangat baik. Next. Terkait dengan penataan sistem manajemen SDM khusus untuk di Panas Bumi juga kita laksanakan untuk penegakan aturan disiplin, perbaikan sistem informasi pegawaian, dan juga tentunya pelaksanaan pola mutasi dilaksanakan secara baik. Next. Nah, terkait dengan penguatan pengawasan, nah ini di lingkungan Direktorat Panas Bumi sendiri juga kita melaksanakan
pengendalian gratifikasi, ada surat dari Direktur Panas Bumi kepada internal Panas Bumi untuk bisa melakukan atau bisa melaksanakan upaya-upaya pengendalian gratifikasi ini. Kemudian penerapan sistem pengawasan internal, sekarang sudah risk register untuk Panas Bumi juga sudah ada dan kita mengawal itu. Juga memberikan respon terhadap pengaduan masyarakat melalui web, serta whistle blowing system juga berjalan dengan baik, serta kita juga sudah memetakan benturan kepentingan dengan melakukan mutasi pegawai apabila memang ada potensi adanya benturan kepentingan tersebut. Next. Berikutnya. Nah, terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, ini juga sebenarnya kegiatan yang memang sudah melekat di Direktorat Jenderal EBTKE, dan setiap direktorat menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Misalnya untuk lintas EBTKE, di sana ada Panas Bumi, ada Direktorat Aneka, ada Bioenergi, ada yang lainnya di sana. Dan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang memberikan layanan kepada masyarakat di sana. Kemudian juga tidak lupa maklumat pelayanan juga sudah kita umumkan di dalam web, serta menyediakan info-infografis untuk memudahkan masyarakat untuk bisa memahami secara lebih baik Panas Bumi. Next. Juga di inovasi pelayanan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat saat ini, kita sudah bisa melaksanakan sistem perizinan secara online, dan juga batas waktu yang semakin semakin sedikit ya. Dan saya sendiri juga setiap hari melakukan banyak nih ya untuk menyetujui, mengapprove izin-izin yang masuk, khususnya terkait dengan RIB, kemudian registrasi usaha penunjang, hampir tiap hari ada. Dan itu kita laksanakan banyak yang kurang dari 7 hari waktu pelayanan yang disiapkan setelah dinyatakan lengkap. Dan juga tentunya perizinan ini karena berbasis online, kami bisa mengaksesnya di mana saja lebih cepat, dan kami juga memantaunya secara lebih gampang, dan yang paling penting juga semuanya tidak ada berbayar. Jadi kita lakukan secara online, tidak ada cost. Next. Ya, dan yang lainnya juga yang terkait dengan sektor panas bumi, keterkaitannya dengan Indonesia National Single Window, ya ini juga berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan nanti bisa kita lebih tingkatkan lagi. Next. Next. Ya, dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saat ini kami sedang berproses untuk menuju kepada WBK, WBBM. Mudah-mudahan penilaian nanti pada saat penilaian oleh Menpan menjadikan kami Direktorat Panas Bumi memenuhi syarat untuk bisa meraih predikat itu, dan tentunya yang paling penting adalah implementasinya di Direktorat Panas Bumi bisa dilaksanakan secara baik, sehingga nanti kualitas layanan menjadi lebih baik, menjadi lebih efisien, lebih efektif, dan tentunya nanti upaya kita untuk mengakselerasi panas bumi bisa berjalan secara lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya dari Bapak Direktur Panas Bumi. Untuk selanjutnya akan disampaikan paparan juga dari Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM yang akan disampaikan dari Inspektorat 5 Kementerian ESDM kepada Bapak Rahman Syah Batubara dan Ibu Wening Nurmala, kami persilakan.
Silakan Pak Rahman. Setan. Recording in progress. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen BPKE, Bapak Direktur dan Ibu Direktur BPKE, kemudian juga perwakilan dari Ombudsman, juga dari Menpan dan KPK. Ya. Mohon maaf Pak, ini kalau jaringan di saya ini kurang begitu bagus Pak. Bapak Ibu mohon maaf ya, mungkin ada dengung-dengung dikit, tapi memang kebetulan jaringannya memang kurang baik nih Pak. Nah, pada kesempatan ini kami dari Inspektor 5 akan memaparkan terkait dengan pengendalian gratifikasi di Kementerian SDM. Dan seperti kita tahu bahwa gratifikasi adalah salah satu dalam mencapai reformasi birokrasi yang telah kita tetapkan. Nah, tadi Pak Direktur sudah menjelaskan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh khususnya di Direktorat Panas Bumi terkait dengan zona integritas menuju WBK WGM. Saya melihat bahwa itu adalah usaha yang sangat baik Pak. Bahwa usaha-usaha tersebut sudah dilaksanakan, baik itu dalam hal inovasi, terutama inovasi tadi Pak, yang saya sorot lebih dalam karena saya lihat inovasinya cukup baik Pak, dan juga bisa memangkas perizinan dari rata-rata 14 hari menjadi 7 hari. Ya, kembali ke topik bahwa kami dari Inspektorat 5 akan memaparkan terkait gratifikasi. Kenapa gratifikasi ini kita paparkan secara khusus Pak? Bapak Ibu, karena selama ini gratifikasi hanya dianggap hal yang kecil. Ya, jadi padahal ini sebuah akar korupsi, bahwa korupsi diantaranya kerugian negara, suap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan di bidang pengadaan barang jasa, kemudian gratifikasi masuk ke kelompok yang terakhir Pak. Ya, jadi kalau kami lihat gratifikasi ini pun sebenarnya belum banyak yang tahu juga apa itu gratifikasi secara jelas gitu. Sehingga mungkin masih banyak teman-teman atau rekan-rekan kita yang belum paham bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan gratifikasi atau bukan. Nah, karena itu kami akan menjelaskan terkait gratifikasi. Sehingga nanti setiap ASN, setiap PNS di Kementerian SDM akan wajib menolak gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ya, demikian dari saya. Silakan Muning untuk memaparkan gratifikasi yang sudah disusun. Silakan Muning. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Ya, apa suara saya terdengar jelas? Iya Mbak, Oke. sudah jelas.
Selamat siang kepada teman-teman di Panas Bumi, Bapak Ibu sekalian, dan peserta sosialisasi WBK WBM Panas Bumi pada hari ini. Izinkan saya untuk memaparkan beberapa hal mengenai gratifikasi di secara keseluruhan maupun nanti secara khusus pengaturannya di Kementerian ESDM. Silahkan untuk dipaparkan screen share. Ya, next. Seperti kita ketahui bersama bahwa pengelompokan korupsi itu terbagi dalam beberapa kategori. Pengelompokan ini ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengelompokan ini dikategorikan sebagai yang pertama kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi itu sendiri. Kenapa sih gratifikasi itu sebenarnya merupakan akar korupsi? Karena gratifikasi itu sangat unik, teman-teman sekalian, bahwa gratifikasi ini sebenarnya sudah membumi dan sudah membudaya mungkin dari zaman dahulu sampai bertahun-tahun kemudian. Lalu bagaimana sih kita bisa membedakan apakah itu merupakan pemberian atau itu hadiah atau itu merupakan gratifikasi yang ilegal? Maka kita akan sama-sama mengkaji untuk beberapa menit ke depan. Silahkan. Next. Inti dari perbuatan pencegahan korupsi atau program pengendalian korupsi itu adalah nilai integritas. Integritas itu sendiri adalah kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dengan hati nurani itu sendiri. Jadi beberapa nilai-nilai yang luhur yang sudah sebenarnya ada di budaya masyarakat Indonesia seperti kejujuran, disiplin, mandiri, dan sebagainya, itu sebenarnya merupakan salah satu wujud untuk mengembangkan norma-norma pembentukan pencegahan korupsi itu sendiri. Dari nilai yang ada di integritas ini, maka tercerminlah suatu perilaku individu yang kemudian akan menjadi budaya dan akan menjadi suatu sistem yang ada dan terbentuk di masyarakat kita. Dan semua sistem itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk ESDM itu sendiri, program pengendalian gratifikasi, program pengendalian korupsi itu ada berbagai macam. Yang pertama ada pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat, baik keterbukaan melalui pengaduan masyarakat yang bersifat rutin seperti permohonan informasi melalui PID maupun sebagainya, maupun pengaduan masyarakat yang memang berkadar pengawasan, yaitu pengaduan yang memang ada unsur-unsur yang mungkin mencurigakan seperti itu. Yang kedua adalah whistleblowing system. WBS ini sendiri atau biasa disebut dengan WBS. WBS ini sendiri sebenarnya lebih mengerucut. Mengerucutnya seperti apa? Pola pengaduan masyarakat yang memang tersinyalir atau terindikasi ada potensi di situ bahwa ada kecurangan atau ada fraud maupun sampai dengan korupsi gitu. Jadi sudah mengerucut ke arah yang seperti itu. Yang ketiga adalah program pengendalian gratifikasi itu sendiri. Yang keempat, pengenanganan benturan kepentingan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur, mungkin sudah kita lakukan bersama sebenarnya bagaimana benturan kepentingan ini sebenarnya merupakan akar dari gratifikasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada benturan kepentingan maka harus berhati-hati di situ. Yang kelima adalah identifikasi titik rawan. Titik rawannya ini titik rawan yang mana sih gitu. Sebenarnya kita sudah melakukan hal ini gitu. Risk profiling dari setiap unit
atau risk profiling dari setiap Direktorat Jenderal. Kita sebenarnya sudah memulai itu semua dari risk register gitu. Jadi istilahnya sebenarnya ini sudah kita lakukan dan semoga semakin baik dengan keterlibatan para peserta dari eselon-eselon 1 maupun 2 di unit-unit ESDM. Untuk selanjutnya yang keenam adalah mitigasi resiko yang ada sebenarnya ada di risk register itu sendiri yang kemudian mungkin akan dilakukan rutin dan sebenarnya sudah merupakan perilaku kita sehari-hari. Yang ketujuh adalah sosialisasi, bentuknya seperti yang sekarang ini kita lakukan atau yang kemarin kita lakukan dengan bekerja sama dengan KPK dan sebagainya. Dan yang kedelapan adalah pelibatan stakeholder. Pelibatan stakeholder ini dari mana gitu? Dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Ada tambahan, bagaimana sih mencegah sistem ini gitu? Bagaimana membentuk sistem ini menjadi lebih baik untuk sistem ya? Untuk sistem, kita harus mengatur batasan-batasan antara boleh dan tidak. Dan batasan-batasan itu tujuannya untuk apa? Untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Jadi untuk mencegah terjadinya korupsi itu sendiri. Dengan apa sih? Dengan peraturan tertulis, seperti kita punya permen atau kita taat dan patuh pada undang-undang itu sendiri, yang merupakan akar dari peraturan di Indonesia. Dan penguatan yang kedua adalah penguatan pengendalian internal. Waktu zaman dahulu kita sering mengemukakan istilah waskat, pengawasan melekat, itu sebenarnya penting Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Yang kita ketahui bersama, insya Allah EBTKE sudah melakukan hal ini. Pemanfaatan teknologinya insya Allah sudah berkembang dan setiap lini proses bisnis yang ada di EBTKE insya Allah sudah memulai menuju ke sana. Dan yang keempat adalah pengurangan interaksi manusia. Ini sudah kita lakukan. Salah satunya dengan hari ini. Interaksinya pengurangannya cuma melalui Zoom, tapi ternyata efektif atau tidak, yaitu tergantung dari perilaku manusianya itu sendiri. Selanjutnya, ya balik ke gratifikasi. Apa sih itu gratifikasi gitu kan? Gratifikasi ini adalah pemberian dalam arti luas. Gratifikasi itu pada dasarnya adalah suap yang tertunda atau sering juga disebut suap terselubung. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi ini lama-kelamaan dapat terjerumus sehingga melakukan korupsi dalam bentuk lain, seperti suap, pemerasan, dan korupsi lainnya seperti pada slide yang sebelumnya, sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar dari korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong penyelenggara maupun pegawai negeri bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional, sehingga penyelenggara negara maupun pegawai negeri tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Undang-undang itu sendiri menggunakan istilah gratifikasi yang dianggap pemberian suap untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi bisa didefinisikan seperti itu, bisa digambarkan seperti itu. Gratifikasi diterima di dalam dalam arti luas ini di dalam maupun di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Jadi itu semua dijelaskan di dalam undang-undang. Selanjutnya, ini tadi yang kita kemukakan sebelumnya, yaitu bagaimana sih perbedaan antara hadiah gratifikasi yang ilegal maupun ada yang suap. Kalau gratifikasi itu sendiri, kalau hadiah, jadi di sini sudah dijelaskan apa sih hadiah itu gitu. Hadiah itu pemberian yang wajar karena karena ada hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan, antar teman, antar keluarga, itu termasuk dalam hadiah. Jadi yang kedua adalah gratifikasi. Gratifikasinya dalam arti luas, semua pemberian gratifikasi dalam arti luas itu adalah semua pemberian. Yang menerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Yang ketiga, gratifikasi ilegal. Ini yang ditentukan dalam undang-undang yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Atau tadi kita di slide sebelumnya mengenai benturan kepentingan. Nah, ada benturan kepentingan di situ. Ada kepentingan di situ. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah suap. Suap ini adalah transaksional. Jadi antara dua individu yang memang sudah ada kehendak untuk bersepakat mengenai suatu hal gitu ceritanya. Yaitu pertemuan kehendak. Ya, next. Lebih lanjut kita akan berbicara mengenai gratifikasi yang ilegal. Gratifikasi yang ilegal itu seperti apa sih? Yang seperti dalam pasal 12B ayat 12B besar ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Unsurnya ada, unsurnya hanya 4. Unsurnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara, kita, PNS atau ASN. Yang kedua adalah menerima gratifikasi, menerima suatu bentuk pemberian dari orang lain, yang tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga adalah berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Yang tadi ada kepentingan di situ. Yang keempat, ini yang paling penting untuk kita semua adalah penerimaan gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi. Itu sudah dijelaskan nanti pada pasal 12C. Ini harus diingat-ingat bahwa pelaporan itu penting. Lagi-lagi pelaporan. Ya, next. Ini, kenapa sih pelaporan itu penting? Karena ada pengecualian sanksi hukum di situ. Di pasal 12C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mendefinisikan bahwa jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dalam kurun waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima, maka itu akan ada pengecualian. Pengecualiannya seperti apa? Sanksi hukumnya sudah tidak berlaku karena dia melaporkan. Jadi istilahnya kenapa kita harus melaporkan? Karena ada pengecualian sanksi hukum di situ. Jadi intinya harus melapor, lagi-lagi melapor dan melapor. Next. Ya, ini pembalikan beban pembuktian. Pembalikan beban pembuktian itu ada di pasal 12B besar ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ini ada di mana sih itu? Sistem pembuktian terbalik adalah sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa. Jadi pada terlapor yang sudah memang ada cukup bukti untuk dilakukan persidangan. Dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di pengadilan. Jadi istilahnya para hakim nanti akan berusaha. Jadi ada dua kualifikasi, yaitu kurang dari 10 juta rupiah dan lebih dari atau sama dengan 10 juta rupiah. Yang kurang dari 10 juta rupiah itu harus dibuktikan oleh penuntut umum. Sedangkan yang lebih dari 10 juta rupiah itu harus dilakukan oleh penerima gratifikasi. Penerima gratifikasi yang seperti apa sih yang dibebankan pembuktian terbalik ini? Penerima gratifikasi yang tidak melaporkan. Jadi lagi-lagi saya tekankan lapor, dan lapor. Ya, seperti itu. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya kita pada kasus pencurian itu misalnya ada 10 juta gitu, 10 juta pencurian. Dibebankan kepada siapa beban pembuktiannya? Itu ada pada penuntut umum. Jadi terdakwa itu bersalah atau tidak dengan kronologis kejadian seperti ini, apakah masuk ke dalam pasal-pasal yang memang sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan atau tidak, itu dibuktikan oleh penuntut umum. Uniknya, lagi-lagi uniknya dalam kasus gratifikasi ini ada pembuktian terbalik ini. Jadi hati-hati pada para ASN atau para penyelenggara yang hadir pada saat ini yaitu mengenai pelaporan. Jadi pelaporan itu merupakan pengecualian atau sedikit perlindungan dari hukum kita bahwa dengan kita melapor bahwa kita akan dikecualikan dari pasal ini. Jadi lapor, dan lapor. Next.
Bagaimana sih sikap kita terhadap gratifikasi yang dianggap suap tadi atau gratifikasi yang ilegal? Yang pertama adalah menolak. Kalau misalnya memang sudah yakin bahwa Bapak Ibu sekalian di sini sudah yakin bahwa ini merupakan gratifikasi yang sudah saya pelajari atau sudah saya baca di peraturan perundang-undangan, maka ditolak. Tolaklah dengan baik bahwa maaf saya tidak menerima gratifikasi. Atau misalnya dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang tidak dapat dilakukan penolakan, misalnya saya ragu atau sebenarnya saya tidak menerima langsung dari orang tersebut gitu. Jadi istilahnya ada perantara-perantara yang memang saya juga tidak tahu dan saya juga tidak tahu awalnya seperti apa, maka laporkan. Lagi-lagi laporkan dan laporkan. Yaitu pada keadaan diterima secara tidak langsung, dalam keadaan sulit menolak dan ragu akan jenis gratifikasi tersebut. Jadi istilahnya saya dilema, sebenarnya ini gratifikasi atau tidak. Sebenarnya ini ada unsur kepentingan atau tidak. Jadi laporkan saja. Laporkan sebelum 30 hari sejak Bapak dan Ibu menerima gratifikasi tersebut. Next. Karakteristik umum itu apa aja sih yang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan? Jadi nanti di slide berikutnya itu ada pengecualian, ada karakteristik umum yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tidak wajib dilaporkan. Tapi harus kita ingat-ingat bahwa yang pertama karakteristik umumnya adalah berlaku umum. Berlaku umum, yang kedua tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ketiga adalah dalam ranah adat istiadat, misalnya pernikahan atau misalnya ada acara adat dan sebagainya. Dan yang keempat adalah dipandang sebagai wujud ekspresi atau keramatamahan, misalnya tadi jamuan makan yang sifatnya biasa, yang sifatnya umum, yang sifatnya memang seluruh masyarakat bisa menikmatinya, misalnya pada undangan pernikahan atau resepsi dan sebagainya. Next. Ini dia, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi. Peraturan ini pada intinya mengatur mengenai mekanisme pelaporan gratifikasi itu sendiri yang langsung KPK maupun melalui UPG, Unit Pengendalian Gratifikasi. Yang kedua adalah gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ada 17 klasifikasi gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Dan yang ketiga adalah unit pengendalian gratifikasi. Next. Ini selanjutnya adalah 17 kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Jadi banyak hal yang memang sudah merupakan standar umum dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan merupakan kewajaran. Maka dari itu KPK mengatur ini dalam Perkom tadi. Jadi istilahnya sebenarnya inti dari 17 kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah hal-hal yang tadi tidak bertentangan dengan hukum, sebenarnya bersifat umum, dan yang sebenarnya sudah ada dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat ramah tamah. Contoh yang pertama adalah pemberian dalam keluarga, yaitu nenek kakek, ibu mertua, istri menantu, atau yang lainnya, yang sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan tadi. Masuk ke slide yang pertama, benturan kepentingan. Hati-hati di situ teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada benturan kepentingan di situ yang berkaitan dengan jabatan atau posisi kita di sini. Yang kedua adalah keuntungan atau bunga dari penempatan dana investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Misalnya kita punya saham atau sebaiknya atau sebagainya. Keuntungan dari situ tidak termasuk kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan. Yang ketiga adalah manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Lagi-lagi berlaku umum. Selanjutnya, perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum. Misalnya, Bapak dan Ibu dapat pulpen. Semua peserta dapat pulpen. Maka itu termasuk kategori yang berlaku umum. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dapat souvenir gitu, berbentuk emas atau sebagainya gitu. Sedangkan peserta yang lain dalam konferensi atau workshop tersebut tidak memiliki hal yang sama. Jadi istilahnya misalnya Bapak dan Ibu istilahnya dikecualikan gitu. Itu harus berhati-hati di situ. Apakah di situ ada konflik kepentingan ataukah tidak?
Jadi harus dipikir-pikir terlebih dahulu. Next. Ya, next selanjutnya. Yang kelima adalah hadiah. Ya, selanjutnya adalah hadiah. Yang kelima adalah hadiah yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dimasukkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum. Lagi-lagi tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum. Selanjutnya adalah hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Yang selanjutnya adalah penghargaan, baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, untuk nomor 8, hadiah langsung atau undian, diskon, rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Misalnya dari Hypermart dapat voucher, itu tidak perlu tidak perlu wajib dilaporkan dan tidak termasuk dalam 17 kategori gratifikasi yang termasuk dalam Perkom ini. Selanjutnya, ya ada kompensasi honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban. Misalnya Bapak dan Ibu punya hobi fotografi misalnya, lalu dalam suatu undangan pernikahan ada kompensasi atau honor di luar profesi kita yang sebenarnya tidak terkait dengan tujuan kedinasan gitu. Jadi istilahnya sampingan lah ya, kalau misalnya Sabtu dan Minggu misalnya punya kegiatan fotografi dan ternyata ada kompensasi di situ, ya itu tidak termasuk dalam gratifikasi yang wajib dilaporkan. Selanjutnya ada kompensasi yang diterima terkait dengan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima. Ini patut digarisbawahi. Ini hati-hati dengan nomor 10 ini karena banyak Bapak dan Ibu sekalian mungkin ragu di area ini. Selanjutnya adalah karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan ya, karangan bunga yang sifatnya umum lah ya dari masyarakat. Yang selanjutnya adalah pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan yang tadi seperti adat istiadat, ada kelahiran atau pertunangan, kita biasa urunan untuk membelikan sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya ada batasan nilainya di sini yaitu Rp1.000.000 setiap pemberi. Jadi istilahnya tidak terlalu mewah lah ya, yang biasanya secara umum memang berlaku di masyarakat. Selanjutnya. Ya, 13 adalah pemberian terkait dengan musibah atau bencana alam. Misalnya ada posko bencana alam untuk teman-teman yang banjir misalnya, itu memang sudah tidak termasuk dalam gratifikasi yang wajib dilaporkan. Selanjutnya ada pemberian sama rekan kerja dalam hal pisah sambut, pensiun, jabatan, mutasi jabatan atau ulang tahun dalam bentuk uang atau yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang paling banyak senilai Rp300.000 setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan yang tadi, benturan kepentingan, hati-hati di situ. Yang selanjutnya adalah pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000 setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000 dalam 1 tahun pemberi yang sama. Selanjutnya adalah berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum yang tadi. Berlaku umum itu semua orang bisa. Gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya ada undangan, semua orang bisa makan di situ. Jadi atau urunan untuk ulang tahun siapa gitu kan, ada sajian misalnya di kantor itu sebenarnya tidak wajib untuk dilaporkan. Selanjutnya yang terakhir adalah pemberian cenderamata plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sepanjang tidak diberikan untuk individu, pengecualiannya di situ. Individu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi berhati-hatilah di benturan kepentingan, di konflik kepentingan di situ itu sendiri. Jikalau memang ada pengecualian tertentu dari kok orang lain enggak.
dapat, kok kita aja yang dapat, itu harus berhati-hati. Selanjutnya, apa saja sih yang harus dilaporkan? Penerima gratifikasi di luar negatif list yang tadi ada di Perkom KPK itu, terdapat 17 jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yang tadi sudah disebutkan, gratifikasi yang tidak memenuhi 17 kondisi tersebut wajib dilaporkan. Jadi pengecualian dari 17 jenis gratifikasi yang tadi disebutkan wajib untuk dilaporkan untuk ditetapkan status kepemilikannya. Intinya adalah pelaporan untuk mengetahui statusnya seperti apa, biar agar kita semua nggak dalam keadaan galau atau tidak mengerti atau dilema mengenai pemberian tersebut. Lalu penolakan gratifikasi itu kenapa sih gitu? Yang pertama itu tujuannya untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Yang kedua menghindari fitnah. Ini penting Bapak Ibu sekalian karena beberapa hal pengaduan masyarakat yang berkadar gratifikasi, maksudnya istilahnya ada bumbu-bumbu gratifikasi di situ. Pada intinya adalah masyarakat dari pihak lain yang memang melihat kejadian atau situasi pada saat itu yang sebenarnya tidak wajar. Jadi istilahnya gimana sih menuntut kewajaran itu sebenarnya seperti apa sih, batasannya seperti apa, maka laporkanlah. Laporkan lagi, dan laporkan lagi mengenai kejadian yang memang Bapak dan Ibu sekalian dilema dalam keadaan tersebut gitu. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pemberi gratifikasi yang nantinya bisa diedukasi. Jadi istilahnya mungkin pemberi gratifikasi itu sendiri sebenarnya kurang paham bahwa gratifikasi yang mereka lakukan itu termasuk dalam gratifikasi ilegal seperti yang tercantum dalam undang-undang. Jadi gimana caranya supaya kita mengetahui, maka laporkan. Laporkan saja, laporkan dan laporkan. Lagi-lagi laporkan. Di sini ditekankan bagaimana sih wujud keterlibatan pihak stakeholder dalam penanganan gratifikasi. Yang pertama, stakeholder tidak memberi atau membiarkan terjadinya pemberian gratifikasi suap atau uang pelicin kepada ASN, yaitu termasuk dalam pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan agar korporasi membentuk lingkungan yang bersih dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Jadi istilahnya jangan berusaha untuk memberi sesuatu di luar dari keadaan yang wajar. Jadi istilahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataukah itu berlaku umum seperti tadi disebutkan dalam 17 kategori yang termasuk dalam negative list. Lalu melaporkan upaya permintaan gratifikasi dari pihak pemerintah atau kementerian lembaga. Mungkin ada permintaan gratifikasi dari kitanya itu sendiri gitu. Jadi istilahnya agar tidak terjadi transaksional di situ yang kemudian akan berkembang menjadi pasal penyuapan, maka laporkanlah, dan laporkanlah. Dan menjadi bagian, dan stakeholder diminta untuk menjadi bagian koalisi anti korupsi. Jadi bangunlah kebudayaan dan bangunlah sistem yang memang kita aman di situ. Jadi kita aman dalam menyelenggarakan proses bisnis kita merasa aman karena kita tidak akan difitnah, dan kita aman karena kita merasa bahwa kita sudah melakukan hal yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, masuk kepada pelaporan gratifikasi. Tadi kan ada gratifikasi ilegal yang harus dilaporkan. Ketika kita menerima gratifikasi, bahwa laporkanlah kepada UPG dalam jangka waktu 10 hari kerja, kemudian UPG akan melaporkan kepada KPK dengan mekanisme tertentu, atau laporkan langsung kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Direktorat Gratifikasi dan sekarang sudah ada pembaharuan, kalau nggak salah Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik ya kalau nggak salah akan melakukan verifikasi. Yang pertama verifikasi laporan tersebut dan yang kedua pendalaman analisis laporan gratifikasi tersebut, apakah pemberian tersebut merupakan gratifikasi ilegal atau tidak. Dan yang terakhir adalah penetapan status laporan. Penetapan status laporan ini akan ada dua, yaitu yang pertama apakah laporan tersebut termasuk dalam kategori atau laporan tersebut tidak termasuk dalam kategori. Jadi istilahnya dengan melapor kita akan
masuk ke dalam kategori yang aman karena ada pengecualian hukum di situ. Selanjutnya. Ini masuk unit pengendalian gratifikasi yang ada di Kementerian ESDM. Selanjutnya. Storyline UPG. UPG itu dibentuk masuk saja dalam tahun 2014 ada Permen gratifikasi, pengendalian gratifikasi di situ. Permen ESDM nomor 37 tahun 2014. Kemudian ada perubahan di Perkom KPK nomor 2 tahun 2019 dan kemudian kita sudah menyadur dan merevisi dengan keperluan-keperluan perubahan struktur organisasi tertentu dan kemudian terbitlah Permen ESDM nomor 3 tahun 2021. Tiga cara pelaporan gratifikasi. Yang pertama adalah laporan yang diterima melalui UPG unit. UPG unit ini sebenarnya sifatnya sunah. Jadi istilahnya kita bisa membentuk UPG unit di unit eselon 2 maupun eselon 3 ataupun eselon 4. Sekarang tidak ada ya, sekarang koordinator bentuknya. Ataupun satker yang paling kecil dengan keperluan-keperluan tertentu dan dengan persetujuan dari pimpinan. Kenapa sih? Kenapa kita membangun unit UPG unit ini? Karena sebenarnya untuk efektivitas dari pelaporan tersebut. Jadi istilahnya gratifikasi ini kan ada jangka waktunya. Jadi 30 hari. 30 hari itu sudah harus diterima laporannya oleh KPK dan sudah paling tidak itu ada review dari kita, dari istilahnya ada proses verifikasi. Jadi untuk membantu hal tersebut, jikalau misalnya memang jauh ada teman-teman yang di Sawah Lunto atau seperti BPSDM yang tersebar unitnya dan membutuhkan memang keterjangkauan yang memang lebih efektif, kita membuka teman-teman untuk membangun UPG unit. Jadi istilahnya jikalau memang sudah bisa dilakukan di UPG unit, maka bisa langsung dilaporkan ke UPG melalui ke UPG Kementerian. Nanti UPG Kementerian akan langsung melaporkan ke KPK. Jadi istilahnya kepanjangan tangan. Jadi sebenarnya UPG itu untuk apa sih? Untuk sebenarnya adalah kepanjangan tangan dari program pengendalian gratifikasi yang sebenarnya sudah dibangun oleh KPK. Yang kedua, jenis pelaporan yang kedua adalah melalui UPG Kementerian langsung. UPG Kementerian langsung insya Allah akan dibantu e-gratifikasi, sekarang sedang dalam proses, itu akan mempermudah teman-teman sekalian dalam pembentukan, baik pembentukan UPG unit maupun UPG Kementerian untuk melakukan review atas pelaporan gratifikasi tersebut. Atau yang terakhir adalah pelaporan yang langsung dilakukan tanpa melalui unit pengendalian gratifikasi KSDM. Jadi istilahnya mungkin ragu, atau misalnya pelaporannya terlalu besar, nilainya terlalu besar, atau ada hal-hal tertentu yang memang dilakukan, saya tidak mau melaporkan ke unit pengendalian gratifikasi di kementerian atau di unit gitu. Itu boleh. Jadi kita melakukan sebenarnya terbuka sekali dengan pelaporan gratifikasi, bisa melalui berbagai macam channel gitu. Dan yang terpenting adalah laporkan. Jadi karena sebenarnya penekanan yang ada di situ, jadi kita membuka ketiga cara untuk melaporkan. Next. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian telah menyimak. Maaf jika terlalu cepat untuk memaparkan, tapi semoga kita semua lebih antusias dan lebih membangun sistem yang sebenarnya sudah kita lakukan sebenarnya. Dan sebenarnya untuk apa sih ini? Untuk mencegah sebenarnya, mencegah dari fitnah. Jadi istilahnya kalau Bapak dan Ibu sebenarnya sudah berusaha untuk bekerja dengan baik dan istilahnya memiliki kepercayaan diri bahwa sebenarnya saya bisa kok, sebenarnya lingkungan saya, perilaku saya, sistem saya sudah dibuat sebaik mungkin untuk tidak melakukan korupsi, maka wujudkanlah dengan melaporkan dan tidak melakukan hal tersebut. Karena sebenarnya jadi kami UPG itu sendiri dengan program pengendalian gratifikasi sudah diwanti-wanti oleh KPK bahwa
kalau ada individu atau perilaku individu atau oknum yang sebenarnya menerima gratifikasi atau melakukan gratifikasi, sebenarnya itu jadi apa ya, merendahkan diri kita sendiri. Jadi istilahnya ketika gratifikasi itu hanya sekedar 500.000 atau 100.000 yang sebenarnya insya Allah teman-teman sekalian bisa mendapatkan hal itu gitu kan setiap bulannya. Tapi ternyata diterima melalui gratifikasi, itu artinya baik penerima maupun pelaku gratifikasi itu sendiri, itu berarti seharga 100.000 itu sendiri. Jadi istilahnya harga diri kita diartikan hanya sebesar 100.000 itu sendiri. Jadi bersikaplah lebih jujur, lebih jangan sampai menimbulkan fitnah tadi. Jadi istilahnya marilah kita sama-sama untuk membangun sistem ini yang sebenarnya sudah kita lakukan. Yang tadi paparan sebelumnya bahwa ada pengendalian gratifikasi, ada pengendalian benturan kepentingan, ada resiko dan resiko profiling yang sebenarnya sudah dilakukan di EBTKE dan sudah dilakukan penyempurnaan teknologi dalam melakukan pelayanan di EBTKE khususnya di Panas Bumi, apalagi di Panas Bumi ya yang memang sudah lebih advance gitu kan, bahwa perizinan sudah dilakukan melalui web dan meminimalisir tatap muka dan sudah ada peraturan maupun SOP di dalamnya, maka bangunlah sistem tersebut. Janganlah mulai tergoda dengan selepan sana dan sini. Terima kasih teman-teman sekalian, Bapak Ibu setelah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Rahman Syah Batubara dan Ibu Wening Nurmala dari Inspektorat 5, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sebagai narasumber. Acara selanjutnya adalah pembacaan dan penandatanganan Fakta Integritas Komitmen Peningkatan Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN di lingkungan Direktorat Panas Bumi. Mohon maaf sebelumnya, sebagai informasi, penandatanganan fakta integritas ini akan dilakukan secara simbolis mengingat keadaan saat ini yang tidak memungkinkan. Adapun penandatanganan secara langsung akan dilakukan kemudian di kantor Direktorat Panas Bumi. Untuk selanjutnya, kami mengundang Ibu Gusti Mandiri selaku perwakilan dari Direktorat Panas Bumi. Untuk Ibu Gusti Mandiri, kami persilakan. Terima kasih. Saya membacakan suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, izinkan saya membacakan fakta integritas. Fakta integritas, komitmen peningkatan pelayanan publik yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di lingkungan Direktorat Panas Bumi. Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku bagian dari pegawai di lingkungan Direktorat Panas Bumi, Ditjen EBTKE, menyatakan bahwa kami berkomitmen 1. Untuk selalu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Direktorat Panas Bumi Ditjen EBTKE, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jakarta, 7 Juli 2021. Yang berkomitmen, Direktur Panas Bumi, Koordinator Penyiapan Program Panas Bumi, Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Panas Bumi, Koordinator Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi, Koordinator Investasi dan Kerjasama Panas Bumi, Koordinator Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi. Selesai. Untuk selanjutnya, kami mohon Bapak Direktur Panas Bumi beserta para koordinator di lingkungan Direktorat Panas Bumi untuk dapat menandatangani secara simbolis dengan menyentuh tanda sign pada layar masing-masing. Baik. Dalam hitungan aba-aba 1, 2, 3. Mewakili seluruh pengembang di bidang panas bumi, menyampaikan dan mengapresiasi sebesar-besarnya Direktorat Panas Bumi, Direktorat Jenderal EBTKE yang telah mendukung secara penuh pengembangan panas bumi di Indonesia, diantaranya dengan penyempurnaan regulasi dan penyederhanaan perizinan dan non-perizinan. Kami siap. Kami siap. Siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Baik, terima kasih Bapak Direktur dan Bapak-Bapak Koordinator di lingkungan Direktorat Panas Bumi. Sebelum menutup acara siang ini, mari kita sama-sama menyatakan komitmen kita bersama dalam pembangunan zona integritas Direktorat Panas Bumi. Untuk itu, kami mohon Bapak dan Ibu untuk menyalakan videonya dan juga unmute. Mohon nanti juga setelah saya mengucapkan WBK, WBBM Panas Bumi, nanti mohon Bapak dan Ibu dapat merespon secara bersama-sama sambil mengepalkan tangannya seperti ini, bilang kami siap gitu ya. Oke, kita coba pertama. Oke, sudah dinyalakan semua, mohon dinyalakan videonya dan juga di-unmute Bapak dan Ibu. Oke. Baik, akan saya mulai ya. WBK, WBBM Panas Bumi. Kami siap. Kami siap. Aduh, kurang kompak nih kayaknya. Kita ulangi ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita ulangi bersama-sama. WBK, WBBM Panas Bumi. Kami siap. Kami siap. Oke, terima kasih. Oke, sebelum ditutup lagi, kita foto bersama ya Bapak dan Ibu. Mohon masih tetap dinyalakan dan videonya. Dan mohon untuk bisa ini. Bapak Ibu yang sekalian, mari kita berfoto bersama. Saya hitung mundur. Oke, ya. sambil mengepalkan tangan ya. Ya, sambil mengepalkan tangan. 3, 2, 1. Ya. Oke, halaman selanjutnya. Ya. Mohon ditahan dulu. Ditahan dulu. 3, 2, 1. Oke, halaman ketiga. 3, 2, 1. Halaman keempat. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sampai halaman ke-7. 3,
3, 2, 1. Ya. Oke, halaman kelima. 3, 2, 1. Ya, 2 halaman lagi. 3, 2, 1. Ya, Bapak Ibu, halaman terakhir. 3, 2, 1. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir dalam acara siang hari ini. Dan juga tak lupa saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sebagai narasumber yang telah memaparkan bahan paparannya hari ini. Semoga kita berharap zona integritas, wilayah bersih, bebas korupsi, dan wilayah bebas birokrasi bebas melayani ini bisa terwujudkan di tahun 2021 ini untuk Direktorat Panas Bumi. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, partisipasinya pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Haris. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Abu. Sukses Pak Direktur. Amin, insyaallah. Terima kasih Banyak Pak supportnya. Haris.